Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat hari yang baru, kesempatan yang baru bersama Tuhan. Kami percaya juga Tuhan di tahun yang baru ini, Tuhan yang baru kami lewati. Kami percaya Tuhan bahwa di ujung tahun ini tangan perkenanan Tuhan sudah menanti bagi kami. Dan setiap hari pastinya di tahun ini penyertaan Tuhan gak pernah gagal bagi kami. Kami mengucap syukur, kami berbahagia, bersuka cita karena kami memiliki juru selamat kami yang agung, yang dahsyat, yang luar biasa. Dan itu sebabnya hari ini kembali Tuhan, kalau kami masih diberikan kesempatan untuk duduk seperti Maria di kaki-Mu. Kami mau Tuhan membuka hati kami, pikiran kami, dan kami percaya kehidupan kami terus diberikan makanan rohani yang sehat, bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, supaya kami tidak tersesat dan kehilangan pegangan. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan, Amin. Amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Happy Sunday. Ada yang kebanjiran enggak? Enggak ada ya? Hebat banget timur ya. Saya tadi hampir enggak bisa pergi tadi pagi. Saya udah WhatsApp Pak Albert. Saya bilang, Pak, di area rumah saya tertutup udah aksesnya. Banjir. Karena tadi malam hujan enggak berhenti-berhenti. Saya tinggal di pusat. Rumah saya aman tapi saya udah gak bisa keluar gitu. Terus kemudian di grup keluarga udah bilang, oh ini parah di sini parah dan lain sebagainya. Terus tadi pagi ya sekitar jam-jam 7 hujan berhenti dan saya keluar dari pagar, saya lihat ke kiri udah gak bisa dilewatin. Terus saya akhirnya bilang gini, Tuhan saya percaya ini udah mulai surut-surut dikit lah ya. Jadi akhirnya tadi saya menerjang banjir, puji Tuhan lewat. Tapi pas saya mau masuk tol gak bisa juga di depan daerah Cempaka Putih situ. Dan saya harus masuk lewat daerah Rawamangun, cari jalan, akhirnya puji Tuhan nyampe ke sini. Saya kaget banget nyampe sini. Terus tadi kita kan lewat ada sungai tuh di situ ya. Saya gini, ih kok gak ada apa-apa ya di sini ya. Hebat banget. Jadi saya mengucap syukur saya ada di sini. Tadi aduh, oke. Ada yang udah ke Gifest nggak di sini? Belum ya? Tahu nggak Gifest itu apa? Ada festival musik rohani di BSD, ICE BSD dari hari Jumat, Sabtu dan hari ini terakhir. Itu festival gospel terbesar di Asia Tenggara. Kemarin dari 2 hari saya di sana, nanti malam juga saya akan ke sana lagi. Hari pertama kemarin dari Israel Houghton, terus ada beberapa artis-artis baru lah dari luar. Tapi yang paling hebatnya ini jadi wadah bagi artis-artis rohani di Indonesia yang showcase mereka punya karya dan lain sebagainya di situ. Dan ada kelas-kelas pagi hari gitu ya, banyak hal yang terjadi di sana. Dan dengan semua pergumulannya dan lain sebagainya, karena ini pertama kali dibuat, ini seperti Java Jazz. Cuman ada, saya lupa ya, ada mungkin 9 stage yang ada di sana, di mana kita bisa bolak-balik aja lihat daftarnya siapa yang manggung, konser dan lain sebagainya. Jadi hari ini, hari terakhir ada ibadah hari Minggu dipimpin sama Ron Kenoli pagi ini. Dia juga baru datang tadi malam karena kena badai katanya di perjalanan, sempat di delay, tapi semuanya akhirnya datang on time. Israel Houghton kemarin lagi nyanyi, dia seneng banget nyanyi di Indonesia, dia suka datang ke sini. Dia selesai konser mungkin sekitar jam 10.30, kita udah kasih tahu sama manajernya, suruh cut, karena apa, jam 1.30 flightnya udah nunggu di Soekarno-Hatta, dia langsung balik. Jadi setelah 1,5 jam dia nambahin, itu waktu timer udah habis loh, dia nyanyi terus. Terus bilang itu kalau nggak stop nanti telat pesawatnya. Jadi seru sih, saya cuman mau kasih tahu aja bahwa kalau ada hal-hal kayak begini, yuk kita dukung sama-sama. Karena ini pertama kali dibuat di Indonesia. Dan ini ternyata menjadi terbesar di Asia Tenggara. Dan yang kemarin datang yang saya ketemu ya, orang dari Malaysia, dari Filipina pada datang ke sini. Hari pertama yang datang 10.000 orang. Kemarin saya nggak tahu datanya berapa, hari ini pasti akan lebih ramai lagi. Jadi kalau masih ada kesempatan, ada di ICE BSD sampai malam nanti. Kemarin malam aja sampai jam 12 aja, saya udah pulang, jam 12 tuh masih ada konser, masih ada Gembe atau apalah, pokoknya sampai malam-malam gitu. Yang malam-malam udah band-band metal-metal, yang Kristen yang metal-metal malam-malam. Makin seru sih, ya itulah yang terjadi. Nah, terus saya juga mau kasih tahu begini Bapak Ibu. Kemarin bulan Desember, ini juga berita yang saya mau beritahu supaya kita ngerti ya, mapping kekristenan di Indonesia nih. Kemarin bulan Desember, saya harus meregulasi jadwal saya pastinya. Jadi saya
mulai terima lah, mau buka, karena biasa kalau Desember kan bagi pembicara seperti saya kan bulan yang penuh dengan jadwal, karena Natal kan di mana-mana. Jadi saya melayani 55 ibadah. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan berikan saya kesehatan dan berikan saya safe travel. Saya datang ke 15 kota kemarin, jadi hampir 2 hari sekali itu saya pasti keluar kota. Saya datengin desa, saya datengin kota kecamatan, kota kabupaten, provinsi dan pasti Jakarta lah. Nah, saya ada di sebuah desa di luar Blitar. Ya. Saya masuk ke dalam sebuah gang yang kecil lah. Di ujung daripada gang itu ada tempat besarnya luar biasa, semi terbuka lah, ada awning di atasnya. Bapak Ibu tahu nggak yang hadir berapa? Orang desa loh, Natalan, 4.000. 4.000 datang. Terus saya tanya sama pendeta lokal, Pak, ini tempat sebesar ini, tahun lalu berapa yang hadir? Tahun lalu nggak beda jauh sih Pak, 3.800, berarti kan naik ya jumlahnya ya. Nah, saya ke kota kecamatan, Pare namanya, ya dekat Kediri situ. Pertumbuhan jemaat luar biasa juga, dan lain sebagainya. Saya cuma mau kasih tahu ini sama Bapak Ibu. Saya ini ada di sebuah yayasan, kalau Bapak Ibu tanya sama saya, Pak, mengembalakan gereja? Enggak, saya nggak pernah ngembalain gereja. Saya yang ada sebuah yayasan yang dibangun sama orang tua kami. Jadi saya ada di situlah. Dan di satu divisi daripada yayasan kami itu kami bantu hamba Tuhan di daerah. Udah 58 tahun. Dan kami dapat laporan pertobatan tuh udah banyak lah. Nah kemarin yang saya mau kasih tahu adalah di bulan Desember itu terkonfirmasi dengan saya lihat sendiri juga di lapangan. Tahun lalu saya keliling Indonesia nih, sampai tahun lalu datengin sebuah desa di atas gunung di Papua juga saya datengin lah. Karena banyak hamba Tuhan yang kita bantu di daerah-daerah pelosok-pelosok yang ada di remote areas. Nah yang saya mau kasih tahu adalah kekristenan di Indonesia dalam 2 tahun atau saya bisa katakan mungkin 4 tahun terakhir setelah COVID lah ya, bertumbuh sangat luar biasa pesatnya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Saya banyak dapat berita dari surat-surat yang masuk, WhatsApp, apapun email dari hamba Tuhan di daerah yang kami bantu lah ya. Banyak cerita-cerita yang saya nggak bisa beritahu di atas mimbar, terlalu sensitif. Tapi pertumbuhan Kristen dahsyatnya luar biasa. Dan ketika ditanya 90% itu semua bertobat gara-gara sosial media. Itu sebabnya gunakan sosial mediamu sebagai mimbarmu, karena itulah dimana sekarang berita firman Tuhan menembus tembok gereja. Ya, itu sebabnya jangan nyinyir di sosial media, jangan debat kusir, kemudian sortir apa yang masuk dan lain sebagainya, dan kemudian mulai lihat apa yang menjadi kebutuhan di situ. Kalau Bapak Ibu punya konten silahkan di posting. Kalau enggak, posting konten yang memberkati. Atau paling tidak seperti teman saya, hal sangat sederhana dan seringkali diabaikan sama banyak orang. Dia tiap hari cuma posting apa tau nggak? Ayat firman, that's it. Copy paste. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Tahun lalu, karena dia posting ayat tiap hari, ada satu orang tiba-tiba DM dia bilang begini. Bukan DM lah ya, apa sih namanya, messenger ya di Facebook. Bilang dia begini, Pak, ini teman saya di Pulau Jawa. Pak, saya tinggal di daerah sebuah desa di Sumatera Utara. Saya mau kasih tahu Pak, Bapak posting ayat itu, terutama kalau Bapak lagi posting Mazmur sama Amsal, saya suka banget Pak. Saya bukan orang percaya Pak tadinya. Itu ayat bagus-bagus ya Pak, sampai saya belajar sendiri, saya nge-google ayat-ayat itu, saya mau tahu artinya apa Pak. Saya belajar sendiri. Pak, setelah 6 bulan, gara-gara Bapak posting ayat-ayat, saya belajar firman Tuhan sendiri lewat online Pak. Setelah 6 bulan saya cuma mau kasih tahu, saya sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Dia bilang gitu. Terus dia bilang begini, Pak, saya ingin sekali dibaptis, tapi saya nggak punya uang untuk ke Pulau Jawa. Teman saya bilang gini ya, gue juga nggak punya duit lah untuk ke Sumatera Utara. Gimana caranya? Jadi gini aja, teman saya bilang gini, ada sungai nggak dekat situ, karena dia di desa kan. Oh ada Pak, ya udah ke sana aja, ntar saya baptis kamu online. Gimana caranya Pak? Udah ambil HP, taruh di sana ada signal toh, taruh di pinggir batu, nanti video call sama saya. Jadi ketika orang itu udah merendam di sungai, dia teriak di WhatsApp call, di video call. Saya baptis kamu atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, rendemin dirimu. Dia celupin diri. Baptis online. Hebat ya, Tuhan dahsyat ya. Dan pertobatan terjadi di mana-mana. Dan firman Tuhan udah gak bisa dibendung. Jadi saya cuma mau kasih tahu hari ini, bukan diperburuk lah ya. Digunakan juga sama Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan ketika kita lihat di sosmed, gereja ditutup, gereja disegel, ibadah dibubarin dan lain sebagainya. Masuk viral toh?
Ketika viral, orang kan nonton. Orang akhirnya melihat respon daripada orang Kristen. Kan penuh kasih. Rumah retreat kemarin contohnya, dapat uang hibahan dari gubernur dibalikin. Sama masyarakat yang notabene gangguin dia. Itu kan terlihat. Dan firman Tuhan bilang apa? Kasih mengalahkan segala-galanya. Gara-gara itu makin banyak lagi orang terima Yesus. Makanya kalau kita baca Matius 24, aniaya akan terjadi kok di akhir zaman. Ya, kemarin ketemu sama ada sekelompok artis dari New Zealand di GIFES kemarin ya. Mereka ngobrol-ngobrol, wow ternyata itu yang terjadi di Indonesia. Kita doakan semoga aniaya tidak terjadi lagi. Nggak usah doain begitu. Udah dinubuatin akan terjadi. Doain aja supaya kita kuat. Dan doain aja supaya respon kita benar. Karena disitulah kemuliaan Tuhan ditunjukkan dan makin banyak jiwa diselamatkan. Mau siapa lagi? Jadi mungkin Bapak Ibu gak terpanggil seperti saya, pergi ke desa-desa, ke tempat-tempat kecil-kecil dan lain sebagainya. Tenang aja lah, yang penting kita udah punya mimbar kok di sosmed kita. Gunakan itu sebagai mimbarmu dan dimanapun engkau berada. Perhatikan ini baik-baik. Dimanapun pekerjaan yang kau lakukan, itu adalah pelayananmu yang luar biasa. Ingat, itu adalah sesuatu yang Tuhan titipkan dalam hidupmu, jadilah berkat Tuhan di situ. Banyak orang yang menolak baca Alkitab, banyak orang yang tidak mau baca Alkitab atau tidak punya kesempatan baca Alkitab. Tapi mereka nggak bisa menolak ketika mereka melihat Alkitab lewat tindakan dan perkataan kita. Ada amin. Jadi apapun yang kita lakukan setiap hari semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oke. Hari ini saya mau memberikan kita sebuah pesan aja untuk 2026. Barusan kita buka pintu tulisannya 2026. Ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di tahun ini pastinya. Ya. Waktu kemarin kita buka pintu 2026, kita nggak tahu di balik pintu itu ada apa. Tapi tahukah saudara bahwa di balik pintu yang tulisannya 2026 sudah ada Yesus menanti bagi kita. Karena di Ulangan 31 ayat 8 mengatakan Tuhan berjalan di depanmu dan dia berjalan bersamamu. Itu artinya dia maha hadir. Dia ada di masa depan, dia ada bersama dengan kita. Itu artinya kemahahadiran dia itu sungguh dahsyat dan itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan manusia. Kemarin tanggal 31, saya biasanya kalau memang malam tahun baru, kalau kita nggak lagi liburan, kita undang teman atau keluarga ke rumah, kita open house, kemudian kita doa bersama malam hari. Di sekitar jam 7 lah ya, jam 7-an gitu. Kita lagi mau makan malam dan lain sebagainya. Ini teman saya Yosi dapat telepon dari adiknya. Di dalam keramaian rumah orang lagi hingar-bingar ngobrol-ngobrol, semuanya terdiam. Gara-gara dia dapat telepon dari adiknya dan tiba-tiba dia ngomong dengan keras, dia ngomong gini, "Dek, papa meninggal." Dia dapat kabar itu. Papanya dipanggil pulang Tuhan, sedang tidur sore dan gak bangun lagi. Papanya tidak dikasih kesempatan untuk lihat 2026. 2026-nya dia bersama dengan Tuhan. Nah, yang saya mau sampaikan adalah begini, musim dalam hidup ini berganti, berubah. Kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil pulang, tugas kita selesai. Mazmur 90 ayat 10 mengatakan usia manusia 70 kalau kuat 80 tahun. Selebihnya tuh bonus. Mama saya 83 tahun, bonus. Kalau ditanya, tante rahasia umur panjang apa? Makan ikan, olahraga, minum wine katanya. Minum wine tante, iya dong, kayak Paulus katanya gitu. Ada ayatnya dia bilang gitu. Di mana tante ayatnya? Nggak tahu, ada ayatnya pokoknya. Berapa bulan lalu saya ajak dia cek jantung. Treadmill 6 menit nggak stop. Dokter bilang gini, tante hebat banget jantungnya, makanya minum wine. Dokternya orang Kristen. Minum wine kayak Paulus. Oh gitu ya tante, iya. Ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian, ayat 12. Mazmur 90. Supaya aku bertindak apa? Bijaksana. Itu sebabnya hargai apa yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup kita dan gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Nah gini, kehidupan ini udah pasti ada pergumulan, nggak mungkin nggak? Nggak mungkin nggak? Setiap kali ada pergumulan, ambillah sebuah contoh yang luar biasa dari seorang pribadi yang paling sering ngomong sama dirinya sendiri. Siapa dia? Daud. Karena pribadi yang paling sering bicara sama Billy Lantang adalah Billy Lantang lah. Pribadi yang paling sering bicara sama saudara adalah saudara sendiri. Dan kalau saya tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, saya akan kasih tahu diri saya kebodohan, kebohongan, dan penyesatan yang terjadi.
Makanya orang yang bunuh diri adalah orang yang berulang kali memberitahu tentang sebuah kesalahan kepada dirinya sendiri. Kalau ada orang teriak-teriak dibilang saya mau bunuh diri, dia nggak akan bunuh diri. Orang mau bunuh diri diem-diem. Karena dia ngomong sama dirinya sendiri, dia mulai stres sendiri. Jadi kalau ada orang lagi berantem terus nangis, aku mau bunuh diri aja, dia nggak akan bunuh diri. Tapi ketika orang diem-diem melakukan itu, karena dia lagi ngomong sama dirinya sendiri, itu mulai terbuild up di dalam sini. Jadi hati-hati dengan apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Perhatikan apa yang Daud katakan. Coba lihat Mazmur 42 ayat yang kelima mengatakan begini. Mazmur 42 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Ngomong sendiri loh dia. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dia ngomong sama dirinya, dia bilang, kenapa sih kamu tertekan hai jiwaku, kenapa sih kamu gelisah, berharap dong kepada Tuhan. Dan bersyukur kepada dia, karena dia adalah penolongku. Kita bisa katakan Tuhan seperti Samuel, Ebenezer Tuhan, sampai titik ini Tuhan sudah menolong aku. Sampai titik ini aku masih diberikan nafas kehidupan. Dan salah satu apa yang Daud bicara sama dirinya sendiri yang menjadi ayat favorit saya dari apa yang dia katakan kepada dirinya itu ada di Mazmur 131 ayat yang kedua. Dan ini menjadi bagian dari doa pagi saya kalau saya bangun pagi. Karena saya mulai mengutip ayat-ayat seperti ini. Dan Mazmur 131 ayat yang kedua bagi saya itu pernyataan orang yang betul-betul mengatakan kepada dirinya. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu kira-kira begini. Dewasa dikit dong lo, kenapa sih gitu. Keren banget nih ayat, coba lihat ya. Mazmur 131 ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Kalau saya bisa tambahkan yang penuh sampah. Karena jiwa kita ini seringkali kerap kali penuh sampah. By the way, jangan bawa sampah dari 2025 ke tahun ini. Kalau ada kepahitan, kekecewaan, apapun itu tinggalin di situ. Dan jangan sampai kehidupan kita kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena gini, perhatikan, ada perbedaan besar antara orang Kristen dengan orang agama Kristen. Orang agama Kristen banyak. Orang agama Kristen belum tentu dia orang Kristen. Orang Kristen artinya pengikut Yesus. Orang Kristen pengikut Yesus, kalau kita lihat sejarah dan Alkitab yang katakan, itu mereka di awal dikata-katai, dicibir karena mereka dibilang sekte. Sebuah sekte dari Nazaret. Pengikut Yesus loh gitu. Karena dianggap aneh. Mereka buktikan diri mereka kepada dunia bahwa siapa kami sebagai pengikut Yesus. Perhatikan ini baik-baik. Kristen, pengikut Yesus. Artinya apa? Tangan dia yang perkasa pegang kita toh. Berarti kan kita ngikutin dia. Kemanapun dia pergi. Seringkali kan kita bertanya gini, mau kemana Tuhan? Dia diam aja. Terus kalau kita salah melangkah, ditanya sama dia. Bapak Ibu nanti baca di Kejadian 16. Hagar. Kecewa sama majikannya toh, namanya Sarah. Apa yang Tuhan katakan kepada dia? Dia bilang gini, dari mana kamu? Terus pertanyaan keduanya keren banget, mau kemana kamu? Terus dia ngomong, saya kecewa sama majikan saya pergi dari dia. Kita udah tahu kisahnya ya. Dia lagi hamil, saya pergi dari dia, dari majikan saya. Terus Tuhan tanya gini, mau kemana kamu? Tuhan tanya mau kemana kamu itu bukan berarti Tuhan nggak tahu. Tuhan nanya mau kemana kamu itu artinya begini loh, sama kita juga Tuhan bertanya begini, mau kemana sih? Maksudnya gini, kamu tuh mau jalan kemana? Kalau kamu kecewa, kalau kamu lagi patah hati, kamu tuh lagi bingung hidupmu, kamu mau kemana sih? Maksudnya kesini aja, ke aku aja, aku sumber daripada kehidupan. Amsal 4 mengatakan arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu karena itu sumber daripada kehidupan bahkan kesembuhan bagi tubuhmu. Tuhan bertanya kepada Hagar bukannya berarti karena dia nggak tahu mau kemana kamu. Hari ini juga mungkin ada di antara kita yang bilang Tuhan aku udah nggak tahu lagi harus kemana. Aku berjalan aimlessly, aku nggak tahu ujungnya seperti apa. Aku jalan aja sendiri, bodoh amat. Tuhan bilang mau kemana? Siapapun dan apapun di dalam dunia tidak akan memberikan kelegaan dan kepuasan bagi kamu. Makanya Tuhan bilang mau kemana sih? Akhirnya Tuhan memberikan janji kok kepada dia. Dia orang Mesir. Dia sebut namanya. Bukan hanya sekedar dipanggil pribadinya, dia sebut namanya.
Bahkan Tuhan juga kasih janji kok kepada dia. Udahlah tenang aja, anakmu juga nanti akan, kamu punya keturunan besar juga kok gitu. Apapun itu hasilnya. Tapi apapun yang kehidupan manusia alami dan seringkali kita bilang, wah udahlah gak mungkin lah diperhatiin sama Tuhan. Hari ini Tuhan bertanya, mau kemana sih kamu? Itu sebabnya Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Pengikut Yesus itu adalah orang yang berpegangan teguh sama tangan yang dia yang perkasa. Kemanapun dia berjalan, kita ikut sama sosok pribadi seperti itu. Nah, kepercayaan di dalam dunia itu dilembagakan, namanya agama. Termasuk Kristen. Sejarahnya terlalu panjang lah, saya nggak mungkin bisa bahas di sini. Jadi gini, kepercayaan dilembagakan jadi agama. Di dalam agama Kristen timbul yang namanya perbedaan doktrin. Timbul yang namanya denominasi akhirnya, betul? Denominasi dilembagakan lagi jadi sinode. Di dalam sinode dan denominasi terjadilah tata ibadah dan ritual-ritual yang jumlahnya beragam-ragam. Dan saya sudah melayani firman Tuhan di mimbar 28 tahun, masuk keluar masuk gereja sana sini yang memiliki tata ibadah yang beragam-ragam, ribuan mungkin sudah. Gereja suku lah, gereja Advent lah, Katolik lah, gereja Protestan, apapun itu. Ada yang mic-nya nancep di sini. Saya kalau ngomong nggak bisa jalan-jalan begini, harus begini ngomongnya. Mic-nya agak pendek lagi, jadi punggung sakit lama-lama. Dan jemaat nggak boleh ketawa. Kalau ada pernyataan lucu, jemaat ketawanya harus gini. Pertama saya bingung nih kenapa sih mukanya kayak tegang-tegang gini. Ternyata nahan ketawa. Nggak, setelah ibadah, Pak, mohon maaf ya Pak, tadi kami nggak boleh ketawa Pak, karena di sini harus hening Pak. Jadi sikap kita apa dong terhadap agama, sinode, tata ibadah? Hormati, jangan dikultuskan. Hamba Tuhan juga gitu, hormati jangan dikultusin, jangan dikit-dikit. Emangnya Pak kalau saya di rumah perjamuan kan nggak boleh harus ada hamba Tuhan? Kata siapa? Tapi Pak saya harus minta doa sama Bapak biar Tuhan jawab. Kata siapa? Kita semua punya kuasa dan otoritas yang sama. Nah, orang beragama, ya, orang agamawi akan kejar yang namanya jawaban doa. Karena dia akan lakukan ritual-ritual kepada Tuhan yang dia sembah dengan jawaban kebutuhan atau keinginan dia dijawab Tuhan. Itu agama. Salah nggak? Nggak salah sih sebenarnya. Sah-sah aja. Perhatikan ini baik-baik. Pengikut Yesus, orang Kristen, sama orang agama Kristen, perbedaannya adalah orang agama Kristen yang dikejar-kejar jawaban doa. Dengan pakai ritual-ritualnya dia toh. Makanya banyak orang datang ke saya ngomong gini, saya udah doa Pak, saya udah puasa, kok Tuhan gak jawab? Agamawi tuh, kalau udah orang ngomong begitu. Ujungnya apa? Kecewa sama Tuhan. Orang Kristen, karena dia sedang berpegangan sama tangan sang sumber yang perkasa dalam hidupnya, dan dia sadar bahwa sumber ini sudah menyiapkan jawaban doa bagi dia. Yang dia kejar bukan jawaban doanya, tetapi pengalaman bersama dengan Tuhan ketika lagi nunggu jawaban doa. Beda levelnya. Makanya orang Kristen akan ngomong gini sama saya, Pak saya udah doa, saya udah puasa. Terus mukanya tersenyum. Udah dapat jawaban doa? Belum. Kau udah tersenyum? Udah puas sama lega Pak, karena penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan itu segala-galanya buat saya. Dahsyat. Orang seperti begini gak akan kecewa sama Tuhan. Makanya ya kalau orang sampai kecewa sama Tuhan, bagi saya nih di mata saya adalah, lu lagi ikut Tuhan yang maha tahu, lu sok tahu. Kita tuh tahu apa sih? Tahu apa kita? 1 jam dari sekarang aja kita bisa berencana, kita tahu apa, kita gak ada di sana. Tuhan udah di situ. Terus kita disebut anak ahli waris sama orang yang punya hak penuh atas janjinya. Bagi saya itu udah cukup. Bagi saya itu udah penyertaan yang paling dahsyat. Terserah Tuhan mau lakukan apa, pasti ujungnya bawa kebaikan buat saya. Walaupun jawaban doa yang saya terima hari ini saya gak suka mungkin karena keinginan daging saya. Tapi saya mau belajar Tuhan bahwa di ujung daripada itu semuanya pasti jawaban itu bawa kebaikan. Karena Tuhan mah tahu. Tuhan tahu segala-galanya bagi hidup saya, sementara saya tuh tahu apa? Saya tuh tahu diri saya juga belum tentu. Makanya banyak orang yang melakukan kejahatan ya. Di kantor polisi, di mana-mana mereka bilang gini, kilaf Pak,
Saya nggak tahu kenapa saya lakukan itu. Banyak yang ngomong gitu. Karena orang nggak tahu dirinya sendiri. Ayo. Terus kita mau atur-atur Tuhan. Udahlah. Makanya jadilah Kristen. Orang agama Kristen punya istilah baru lagi namanya napas. Natal sama Paskah doang. Makanya Natal sama Paskah rame banget. Itu agamawi lah. Hormati agama. Hormati sinode, tata ibadah hormati. Saya di mana-mana diundang. Kalau ada tata ibadah hormati, ada yang sebelum firman berlutut di bawah semuanya. Macem-macem tata ibadahnya. Ya, jadi hormati aja. Nah itu sebabnya kalau kita mengerti itu, kita mengerti apa yang Daud sedang katakan. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Yang bergejolak tuh di dalam sini. Terus dia bilang begini, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Mazmur 131 ayat 2 ini sungguh dahsyat. Karena di bagian yang kedua dia bilang aku menyapih diriku. Menyapih artinya aku meninggalkan ketergantungan sama susu. Artinya Daud bilang ini, saya gak mau lagi jadi kerdil rohani. Saya mau bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Saya gak mau cuma ngikutin emosi, pikiran saya yang sering kali menipu saya. Berapa tahun yang lalu ada 2 orang rebutan masuk ke pintu tol di daerah Bogor. Dua-duanya keluar dari mobil berkelahi, satu meninggal. Pukul-pukulan. Coba. Itu membawa saya kepada poin berikutnya. Selagi kita masih diberikan nafas kehidupan di tahun ini, berarti Tuhan masih punya maksud sama kita. Gunakan hidupmu sebaik-baiknya. Orang seperti itu adalah orang yang kerap kali cuma ngikutin emosinya aja. Dia nggak berpikir panjang. Dua-duanya masuk ke pintu tol, dua-duanya ditunggu sama keluarganya di rumah nih jam pulang kantor loh. Yang satu masuk penjara, yang satu meninggal. Makanya Alkitab bilang apa? Saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi saya. Yohanes 13 ayat 34. Itu semua gak dilakukan. Kenapa? Karena dia ngikutin emosinya, ngikutin apa yang perkataan hatinya yang semuanya salah. Makanya setiap pagi saya bilang gini, Tuhan, aku mau menenangkan dan mendiamkan jiwaku yang ada sampahnya. Aku gak mau Tuhan, my emotion get the best of me. Saya gak mau emosi saya Tuhan, atau pikiran yang salah saya menguasai saya gak mau. Saya mau firman Tuhan menguasai hidup saya. Dan saya mau Tuhan, saya gak mau jadi kerdil rohani. Saya mau jadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kalau itu menjadi prinsip kehidupan kita di tahun ini, itu namanya kita menghargai waktu yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Ingat, kita barusan merayakan sebuah kado terbesar dalam kehidupan manusia, yaitu Natal. Setelah tanggal 25, proses mengemas ornamen dan pohon Natal dan semua hiasan-hiasan Natal mulai terjadi. Dan waktu itu mulai terjadi, pastikan pesan Natalnya jangan disimpan buat Natal berikutnya. Ornamen pohon disimpan buat Natal berikut, pesannya jangan disimpan. Kalau nggak percuma, kita barusan dapat anugerah terbesar, kado terbesar yang Tuhan mau kita lakukan karena itu adalah kabar kesukaan. Dia mau sekarang jadikan hidupmu kado buat orang lain. Jadi selama masih diberikan kehidupan, yuk jadi berkat buat orang lain. Lukas 14, coba lihat. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Engkau akan berbahagia. Kenapa engkau berbahagia? Karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Di tahun yang baru ini, kalau kita sudah mengerti bahwa Tuhan memegang tangan saya, hidup saya ditanggung penuh sama Tuhan. Sekarang kalau saya sudah terima kebaikan Tuhan, saya harus jadi kado buat orang di sekitar saya. Karena saya masih diberikan nafas hidup, berarti dunia ini masih butuh saya. Dan cara saya memberikan kebaikan bagi orang lain bukan berdasarkan kasihnya orang itu kepada saya,
Tapi justru orang-orang yang gak bisa balas kasih saya kepada dia, saya akan dibuat berbahagia. Makanya ya, saya selalu bawel sama jemaat, saya selalu bilang gini, ingat ini gedung gerejanya. Gerejanya adalah saudara sama saya. Ketika kita keluar dari pintu ini, doa berkat bukan meterai, sebuah ibadah berarti selesai. Tidak, ibadah gak bisa selesai. Ibadah di dalam gedung gereja selesai, ibadah di luar sana terus terjadi. Dimanapun kaki saya menginjakkan, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Banyak gereja di mall loh, ya. Ketika mereka masuk ke dalam pintu mall, yang buka pintu siapa? Satpam, ditegur, oh tidak. Istri saya bilang gini, salah satu kelebihan kamu Bill, karunia Tuhan yang berikan kepada kamu suka memperhatikan sikap orang, dan kalau kamu kasih tahu sama saya, emang benar sih. Oh banyak yang saya suka perhatiin. Pintu dibuka sama Satpam, ditegur, oh enggak. Gerejanya di dalam mall kan, dia jalan, udah mau masuk ke dalam pintu gereja, kan ada greeter di depan gereja. Langsung berubah raut mukanya, karena dia pikir, oh ini tempat ibadah. Hai, shalom, oh berubah. Ibadahnya dia gak sadar. Ketika pintu mall dibuka sama Satpam, yang harusnya dia jadi berkat di sana, memalingkan wajahnya hanya sedetik bilang apa? Makasih ya mas. Oh gak ada, nyelonong aja lewat. Karena dia pikir ibadah nanti di dalam gedung gereja. Paradigma yang terkurung di dalam gedung. Makanya suami istri yang berkelahi di dalam mobil ketika sampai ke gedung gereja, ibadah dulu, ntar terusin lagi. Masuk gedung gereja, munafik lah. Bukan di sini ya, ini tempat lain ya. Ini muka-muka luar biasa ya, amin. Ya kan? Ibadah, angkat tangan dua-duanya. Suaminya lihat istrinya, masih kesel soalnya, walaupun angkat tangan. Ntar lo lihat lo, ntar. Angkat tangan tapi. Dia masuk ke mobilnya setelah ibadah. Sampai mana tadi? Lo pikir gue lupa? Hah? Nggak bisa, mobilnya berubah jadi tempat ibadah. Mengasihi istri, suami, anak, orang tua mendahului kepentingan mereka. Ngalah, jadi termostat bukan termometer. Dia yang menentukan suhunya, kalau lagi panas dia dinginin, kalau dingin dia hangatkan. Orang-orang seperti begini yang mengerti akhirnya. Saya tiap bulan traveling. Pesawat yang paling sering saya naikin ya pesawat yang single aisle. Lorongnya cuma satu berarti. Kalau lorongnya dua berarti pesawatnya pesawat besar. Lorong satu loh, pesawat domestik. Ini yang saya perhatikan. Pertama orang Indonesia tuh paling susah ngantre. Amin, amin. Kecuali jemaat JCC. Oke? Pintu lift kebuka aja, gubrak-gubrakan toh depan lift. Harusnya yang dari dalam keluar dulu kan. Nggak belajar. Saya duduk di tengah ya misalnya ya, kelas ekonomi ya. Mau keluar nih, bisa nggak? Nggak bisa. Air bah, orang lewat. Padahal harusnya orang di depan kita keluar duluan. Pernah satu hari ya, saya ngeliat ibu-ibu di depan saya nih. Saya di sini di sebelah situ. Dia cuma ngeliatin ke belakang. Ini orang lewat terus, dia mau ngambil tasnya di atas nggak bisa lewat. Waktu udah giliran saya keluar, saya begini nih. Ketabrak dong. Cek. Mas sabar ya mas, bentar mas. Bu silakan bu. Ibu perlu bantuan diambilin bu. Enggak pak, saya bisa pak. Silakan bu, jalan duluan. Karena dia duduknya di depan saya. Bulan lalu saya traveling sama istri saya. Dia duduk di tengah, saya di window. Sayang, koper kita kan dua tuh di atas. Kamu duluan, kamu hadang tuh air bah dari belakangnya. Kan badan kamu tebal. Saya ke depan ambil koper. Coba di luar negeri. Oh mereka kan mempersilakan. Go ahead. Go ahead. Itu ibadah loh. Memperhatikan, mendahului kepentingan orang lain. Makanya percuma amen-amen di gereja kalau nggak dilakukan. Itu hal sederhana. Petugas toilet, kita keluar dari toiletnya, kita barusan ngotorin toiletnya, dia bilang apa? Makasih, makasih, gitu-gitu kan. Pernah gak kita stop sebentar? Makasih ya mas, toiletnya bersih banget, makasih ya mas. Mas SOP-nya boleh dapat tip atau enggak perusahaannya? Orang-orang gitu gak bisa balas. Hati kita dibuat berbahagia. Mbak di rumah saya, kerja sama saya 26 tahun. 26 years, seumur anak saya. Saya udah umrohin dia 3 kali. Rumahnya udah kita renovasi. Kalau dia pensiun 1 hari kelak, rumahnya udah layak. Saking dekatnya sama kita.
Dan saking sayangnya sama tuh anak-anak saya udah 26 sama 19 tahun. Dulu pas masih kecil-kecil kalau saya bawa pergi dan besoknya hari sekolah dan mereka nggak tidur, saya dimarahin, ditelepon. Mbak biasa kalau telepon ke rumah, kalau telepon ke majikan, kata-kata pertama kan biasanya sopan-sopan ya. Permisi Pak, mohon maaf Pak, selamat malam Pak, ya kan? Ini nggak ada. Anak-anak saya bawa pergi, jam 9.30 belum pulang, besok sekolah toh. Dan dia tahu besok sekolah. Dan nggak tidur siang, dia telepon saya. Kalimat pertama, posisi di mana? Emangnya gue Grab, posisi di mana? Kita udah tahu wataknya dia, jadi kita ketawa. Kenapa sih Mbak? Ada apa sih? Itu anak-anak gak tidur. Anak-anak dibawa-bawa aja besok sekolah, ditaruh teleponnya, cekrek gitu. Saya ketawa sama istri saya. Karena memang begitulah dia. Kita sampai rumah, anak-anak udah ketiduran, dia gendong tuh di tangan, dua tangan, gede badannya. Sambil jalan sambil ngedumel, anak-anak dibawa-bawa. Dalam hati saya, itu anak-anak gue kenapa lo yang sewot? Gimana sih? Saking sayangnya sama mereka. Anak pertama saya 15 tahun, umur 15 sudah pergi. Dia nangis-nangisan. Sekarang yang kecil baru mau pergi juga. Bulan depan. Sempat sewot, sempat bilang, udah saya pensiun aja katanya. Saya udah habis waktu saya. Saya cuma mau kasih tahu begini sama Bapak Ibu. Orang-orang seperti itu gak bisa balas. Orang-orang seperti begitu justru hati kita dibuat berbahagia. Saya cuma mau kasih pesan ini. Perkatakan kepada dirimu firman tahun ini. Dan jadilah berkat buat orang lain. Ya. Dan saya percaya kalau itu terus kita lakukan, kita menjadi pilar-pilarnya kerajaan sorga. Ada amin? Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.